Masih di Money Talks dan kami masih berbincang bersama dengan Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk Daniel Budi Rahayu. Pak Daniel, kita lanjutkan lagi. Kita tahu Bank Indonesia ini mewajibkan perbankan mendongkrak penyaluran kredit ke segmen UMKM secara bertahap hingga minimal mencapai 30% pada tahun 2024 nanti. Mengenai UMKM nih Pak, sudah berapa banyak portofolio Bank Ina Perdana di segmen UMKM nih Pak? Memang Bank Ina sampai hari ini ya kami punya kewajiban untuk memenuhi requirements daripada Bank Indonesia menjadi 20% belum tercapai. Jadi posisi Bank Ina sekarang ini kita punya porsi untuk UMKM itu baru 16%, ya. Tetapi ke depan saya percaya ya bahwa sekarang kita melihat misalnya isu pandemik ini sudah mulai melandai, ya, apalagi nanti kalau memang pemerintah bisa mempercepat program vaksinasi, pasti ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini saya lebih optimis untuk terus bertumbuh. Dan tentunya kalau sekarang ini yang paling banyak kena dampak di dalam pandemi ini adalah SME, ya. Tetapi nanti dengan pulihnya keadaan, situasi, dan pemerintah sudah bisa mengatasi isu pandemik ini, pasti otomatis pertumbuhan ekonomi kita itu jauh lebih baik dan penyaluran kepada UMKM itu lebih bergairah lagi. Oleh karena itu kami juga bersiap-siap ya minta alokasi untuk program KUR dari Departemen Keuangan. Itu yang kami harapkan sih di tahun-tahun depan kalau memang pandemik ini bisa diatasi dengan baik, tentunya kami sangat optimis bisa kami capai 20% lah paling tidak sampai tahun 2022 nanti. Nah, ke Oke depan Pak Daniel, tapi tahun ya silakan Pak. ya silakan. Ya, ke Oke, depan kalau tentunya dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia mengenai RPIM juga itu sangat membantu sekali kami ya. Misalnya bisa ikut ambil bagian di dalam menyalurkan UMKM lewat pembelian surat berharga ya yang memang untuk alokasi kepada SME ini. Dan itu yang kami harapkan sekali supaya itu juga bisa membantu peningkatan komposisi bank terhadap pembiayaan kepada UMKM. Oke, Pak, ini kebetulan tadi sudah disebut oleh Pak Daniel, saya juga kebetulan mau nanya yang ini ya Pak ya, soal Oh, pandangan sorry, Bapak nih Pak, sorry. soal rasio pembiayaan inklusif makroprudensial yang regulasinya sudah dikeluarkan ini. Jadi Bapak mendukung ya Pak adanya regulasi ini? Ya, sangat mendukung lah. Memang kita harus meningkatkan kesejahteraan dari para pengusaha-pengusaha mikro ya, pengusaha-pengusaha kecil ini untuk menjadi bertumbuh, menjadi medium dan tidak mustahil untuk menjadi besar begitu. Karena Oke kan Pak kalau Daniel. kita Nah, lihat memang mm-mm. silakan Mbak, Oke Pak, silakan silakan silakan. Pak dilanjutkan. Ya, kalau kita lihat kan porsi UMKM di dalam kontribusi kepada perekonomian Indonesia kan cukup besar ya, kalau nggak salah hampir 70%, tepatnya 69,5%. Jadi itu ada kue yang besar sekali sebetulnya yang bisa kita garap bersama rekan-rekan perbankan yang lain. Kalau sekarang ini kalau saya tidak salah kan BRI yang paling mengambil peranan ya di dalam pembiayaan UMKM ini. Dan kesempatan ini di tahun-tahun mendatang tentunya juga kami melihat opportunity yang baik sekali. Tinggal kami persiapkan tim daripada untuk SME ini juga infrastrukturnya. Dan itulah makanya kenapa kita juga mempercepat semua proses digitalisasi kami. Dan kemarin kami sudah launch untuk pembiayaan mikro, kami tidak lagi pakai aplikasi kertas, ya seperti tadi yang saya utarakan sebelumnya. Setiap AO itu dilengkapi dengan gadget, ya, dengan juga untuk dukcapil dan sebagainya, sehingga pada waktu proses UMKM interview kepada nasabah di warung-warung, di kios-kios, di toko-toko, itu langsung selesai, klik langsung masuk ke kantor pusat. Kalau dulu proses bisa 3-5 hari, sekarang 1 hari itu besoknya sudah keluar hasilnya. Jadi itu sangat mempercepat sekali dan ini tentunya meningkatkan produktivitas kami gitu. Begitu Mbak. Oke.
Pak, nah terkait dengan penyaluran kredit secara umum tapi ini, apakah Bank Ina Perdana ini menilai masih ada sejumlah hal yang bisa berpotensi menjadi tantangan untuk Bank Ina mendorong penyaluran kredit ke depannya, Pak Daniel? Tentunya kembali Mbak, itu kalau memang kita penyaluran kredit ini kan melihat situasi, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ya, suku bunga itu salah satu aspek mendorong untuk orang ambil kredit. Tetapi yang paling penting adalah kenyamanan atau kepercayaan para pengusaha kepada ekonomi yang sedang berlangsung dan ke depan. Dan saya percaya dengan dapat diatasinya masalah pandemi COVID ini, kembali pengusaha itu akan bergairah mengekspan usahanya, dan tentunya kan perlu kredit investasi, perlu kredit modal kerja, ya, dan juga kemungkinan untuk membangun infrastruktur pertumbuhan bisnis mereka itu juga memerlukan bantuan dari bank. Jadi kami itu menjadi partner dari para pengusaha, bagaimana kita bersama-sama membangun usaha yang sehat di Indonesia yang membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional. Iya, betul sekali. Terima kasih waktunya untuk kami, Pak Daniel Budi Rahayu, Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk, sudah bergabung di Money Talks. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.